pagi anak-anak ibu, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Pada hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Kita akan masuk ke subtema 2, hewan dan sahabatku. Pembelajaran yang pertama. Untuk pembelajaran kali ini yaitu muatan pelajaran IPA. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Kita masuk ke materi perkembangbiakan generatif hewan, yaitu ovipar, vivipar, dan juga ovovivipar. Perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, anak-anak hebat, coba perhatikan gambar berikut. Bagaimana ya cara ayam memperbanyak keturunannya? Bapak yakin tentu kalian semua sudah mengetahuinya, bahwa ayam memperbanyak keturunannya dengan cara bertelur. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah suatu kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat yang sama atau menyerupai induknya. Adapun tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk mempertahankan hidupnya agar tidak mengalami kepunahan. Sama halnya seperti tumbuhan, hewan pun bisa berkembang biak dengan dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin, yaitu proses bertemunya sel telur dengan sel sperma. Perkembangbiakan ini disebut juga dengan perkembangbiakan seksual. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan dan pembuahan. Perkembangbiakan ini disebut juga perkembangbiakan aseksual. Anak hebat, selanjutnya mari kita mengenal cara perkembangbiakan pada hewan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas terlebih dahulu materi tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangbiakan generatif pada hewan ada 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Mari kita pelajari satu persatu perkembangbiakan tersebut. Pertama ada ovipar. Ovipar ini berasal dari kata ovum yang artinya telur. Jadi, ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Pada telur, setelah terjadinya proses pembuahan, yaitu bertemunya sel kelamin jantan atau sel sperma dengan sel kelamin betina atau ovum, maka akan terbentuklah embrio. Embrio ini akan berkembang di dalam telur yang dilindungi oleh lapisan cangkang. Kemudian, induk hewan akan mengeluarkan telurnya. Induk hewan akan mengerami telurnya dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, telur akan menetas menjadi hewan baru yang memiliki sifat yang sama atau menyerupai induknya. Proses pembuahan pada hewan ovipar ada 2 macam, yaitu pembuahan internal dan pembuahan eksternal. Pembuahan internal adalah proses pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk hewan betina. Sedangkan pembuahan eksternal terjadi di luar tubuh induk betina. Berikut adalah beberapa ciri dari hewan ovipar. Yang pertama, tidak memiliki daun telinga. Kedua, tidak memiliki kelenjar susu sehingga hewan ini tidak menyusui anaknya. Dan yang ketiga, tidak melewati masa mengandung dan melahirkan anaknya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan pembuahan internal adalah burung, ayam, penyu, angsa, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan contoh hewan yang berkembang biak dengan pembuahan eksternal adalah katak dan ikan. Sedangkan anak-anak hebat, mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang hewan vivipar. Hewan vivipar dikenal juga dengan nama hewan mamalia atau menyusui. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Sel telur atau ovum
akan dibuahi oleh sel sperma dan akan tumbuh menjadi embrio. Embrio akan tumbuh menjadi janin di dalam tubuh induknya. Induk hewan akan mengandung selama beberapa bulan dan melahirkan anaknya. Lamanya masa kehamilan berbeda antara setiap jenis hewan. Ciri-ciri umum hewan vivipar antara lain mempunyai daun telinga, tubuhnya ditutupi rambut, memiliki kelenjar susu sehingga menyusui anaknya, dan melewati masa mengandung dan melahirkan. Contoh hewan vivipar antara lain kelinci, kucing, sapi, harimau, gajah, lumba-lumba, dan kelelawar. Lumba-lumba merupakan hewan mamalia laut, sedangkan kelelawar merupakan hewan mamalia yang bisa terbang. Jadi, kedua hewan tersebut juga berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Selanjutnya ada hewan ovovivipar. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Sekilas, hewan ovovivipar hampir mirip dengan hewan ovipar. Namun yang membedakannya, telur pada hewan ovovivipar akan disimpan di dalam tubuh hingga menetas. Setelah menetas, barulah induk hewan akan melahirkan calon anaknya tersebut. Beberapa ciri hewan ovovivipar antara lain, telur berkembang di dalam tubuh sang induk, tidak menyusui anaknya, janin yang ada di dalam telur mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang sudah ada di dalam telur. Saat mencapai usia matang, telur menetas di dalam tubuh sang induk dan anak pun keluar dari tubuh induknya. Contoh hewan ovovivipar antara lain kadal, bunglon, ular boa, kuda laut, ikan pari, dan hiu. Kemudian kita lanjut ke muatan IPS, yaitu tentang potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Perhatikan kembali penjelasan berikut ini. Halo anak-anak, apa kalian masih ingat negara apa saja anggota ASEAN? Kali ini kita akan berpetualang untuk mengetahui pengaruh kondisi geografis terhadap karakteristik ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama adalah Indonesia. Negara kita memiliki sumber daya alam yang sangat beraneka ragam. Mayoritas penduduk kita bergerak di bidang pertanian, perikanan, dan pertambangan. Komoditas utama pertanian antara lain padi, kelapa sawit, tebu, kopi, kakao, teh, karet, dan tembakau. Perikanan menghasilkan berbagai macam ikan dan rumput laut. Bahan tambang meliputi minyak dan gas bumi, batu bara, tembaga, emas, dan perak. Negara kedua adalah Brunei Darussalam. Negara ini sangat terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam, sehingga pendapatan per kapita tinggi karena gas alamnya. Negara ketiga adalah Singapura. Singapura adalah negara ASEAN yang paling maju di antara negara lain. Kegiatan perekonomiannya bergerak di bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan perbankan. Negara keempat adalah Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan kegiatan ekonomi yang mengalami pertumbuhan paling cepat. Negara kelima yaitu Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan.
Hasil utama pertanian mereka adalah padi. Negara ini adalah salah satu penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Negara keenam adalah Thailand. Thailand disebut juga sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan padi adalah hasil pertanian terbesar. Kegiatan ekonomi lainnya adalah perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri. Sektor pariwisata juga menjadi penghasilan utama bagi penduduk Thailand. Negara ketujuh adalah Laos. Negara Laos bertetangga dengan Kamboja dan dialiri oleh Sungai Mekong, sehingga pertanian adalah penghasilan terbesar di negara ini. Kawasan hutan yang luas dan lebat membuat hasil hutan menjadi salah satu bahan baku industri untuk pemotongan kayu. Laos juga mengembangkan sektor perdagangan, yaitu untuk hasil pertanian, hasil hutan, dan hasil tambang berupa timah. Negara kedelapan adalah Kamboja. Kamboja dialiri oleh Sungai Mekong sama dengan Laos, sehingga mata pencaharian terbesar penduduk Kamboja adalah sektor pertanian. Hasil pertanian terbesar adalah padi, dan ditambah dengan karet. Negara kesembilan adalah Vietnam. Mata pencaharian utama penduduk Vietnam adalah pertanian, menghasilkan padi, perkebunan, menghasilkan karet dan kopi, hasil hutan, kayu jati, hasil tambang, minyak bumi, dan biji besi. Namun saat ini, Vietnam juga mengembangkan sektor pariwisata. Negara terakhir adalah Filipina. Mata pencaharian utama penduduk Filipina adalah pertanian dan perkebunan. Beberapa produk unggulan pertanian dapat diekspor, seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Selain itu, mereka juga bekerja di bidang pertambangan dan perdagangan. Nah, anak-anak hebat, demikian tadi kegiatan perekonomian 10 negara-negara anggota ASEAN. Cukup sekian untuk materi kita hari ini. Salam sejahtera dan untuk kita semua.